Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang teks eksplanasi. 1. Pengertian ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Ya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi. Ya. Kemudian pengertian yang kedua, teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi secara umum yang biasanya dibahas dalam teks eksplanasi adalah 1. Tentang peristiwa alam, 2. Tentang ilmu pengetahuan, 3. Tentang sosial, dan yang keempat adalah tentang budaya. Nah, kemudian teks ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi dalam teks eksplanasi dia menjelaskan sebab dan akibat dari suatu peristiwa itu terjadi. Ingat, ada 4 peristiwa yang selalu dibahas dan atau biasanya dibahas dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah ingat peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga tentang sosial, yang keempat budaya. Ya, ada 4 bagian yang sering dibahas dalam teks eksplanasi. Kemudian pada paragraf ketiga penjelasannya adalah dalam teks eksplanasi terdapat kalimat yang bersifat fakta dan berupa pernyataan atau opini. Nah, bisa berupa fakta atau berupa pernyataan atau opini. Jadi fakta itu sendiri artinya adalah suatu kalimat yang berisi hal-hal yang bersifat kenyataan atau real atau hal-hal yang memang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Nah, sedangkan kalau kalimat opini atau pernyataan ya, sekali lagi ulang, kalimat pernyataan atau opini itu biasanya hanya kalimat yang berupa pernyataan atau pendapat dari seseorang yang belum tentu kebenarannya ya. Jadi sekali ibu ulang, kalau kalimat fakta itu adalah kalimat yang nyata atau jelas yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Sedangkan kalau opini adalah suatu pendapat saja atau suatu pernyataan dari seseorang yang belum tentu kebenarannya. Nah, contohnya seperti apa? Untuk kalimat fakta itu sendiri, contohnya adalah Candi Borobudur berada di Jawa Tengah dan merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Nah, kenapa ini jadi kalimat fakta? Karena itu merupakan hal yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Karena jelas ya, Candi Borobudur itu letaknya jelas ada di mana? Jawa Tengah. Kemudian dia juga merupakan bangunan yang sangat bersejarah yang ada di Jawa Tengah dan terbesar di dunia. Itu jelas sekali, semua orang juga tahu. Jadi itu jelas merupakan kalimat yang sifatnya fakta. Kemudian kalau kalimat yang opini adalah contohnya di sini, Candi Borobudur sangat indah. Ini untuk kalimat opini atau kalimat pernyataannya. Kenapa dikatakan kalimat yang opini? Karena itu hanya berupa pendapat dari seseorang, ya. Kebenarannya belum tentu karena setiap pendapat kan beda-beda. Bisa satu orang menganggap Candi Borobudur itu sangat indah, yang lain kan belum tentu. Bisa jadi menganggap Candi Borobudur biasa saja, ada juga seperti itu. Atau Candi Borobudur sangat indah dibanding semua bangunan dunia. Nah, itu kan juga pendapat orang. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa ini kalimat yang nyata karena hanya berspekulasi pada pendapat seseorang saja. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang lebih jelas dari semuanya ini bisa kalian lihat ya pada buku yang sudah Ibu
sampaikan sebelumnya, yaitu buku bahasa Indonesia kelas 11. Bisa kalian lihat pada perpustakaan dan kalian pinjam di sana. Itu ada pada halaman 47 ya. Untuk pertanyaan bisa kalian lihat pada classroom, nanti akan ibu bagi. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan ibu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.